Di klasifikasi 5 kingdom, bakteri masuk ke dalam kingdom Monera, yang berasal dari kata Yunani yaitu moneras yang artinya tunggal. Hal tersebut sesuai dengan jumlah sel anggota Monera yaitu bersel tunggal atau uniseluler. Struktur sel Monera masih sangat sederhana, yaitu ditandai dengan struktur sel tanpa membran inti atau karioteka. Sehingga dalam klasifikasi 5 kingdom, kingdom Monera merupakan satu-satunya organisme prokariota. Namun, jumlah anggota prokariota jauh lebih banyak dibandingkan jumlah organisme eukariota, yaitu sekitar 4.000 spesies dan masih ada ribuan spesies lain yang belum teridentifikasi. Monera ini merupakan bentuk kehidupan paling sederhana yang ada dan memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam klasifikasi 6 kingdom, Monera akhirnya dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Orang yang mengamati perbedaan di antara keduanya adalah Thomas Cavalier Smith. Ada 4 hal dasar yang membedakan antara Eubacteria dengan Archaebacteria, yaitu susunan dinding selnya, yang kedua susunan materi genetik, yang ketiga lokasi hidup atau habitat, dan yang keempat cara berkembang biak. Sekarang kita bahas tentang Eubacteria. Eubacteria atau dikenal juga dengan istilah bakteri merupakan organisme mikroskopis, bersel tunggal dan hidup di lingkungan yang beragam. Kita bisa menemukan mereka di dalam tanah, udara, dan air. Bakteri juga ditemukan di dalam tubuh organisme lain, misalnya pada tubuh manusia atau bahkan ada di lingkungan yang ekstrim. Kita lihat struktur tubuhnya. Struktur tubuhnya ada bagian luar dan ada bagian dalam. Di bagian luar kita bisa lihat yang paling pertama itu ada namanya lapisan kapsul. Lapisan kapsul atau disebut juga dengan lapisan lendir. Ini merupakan lapisan luar dinding sel di mana fungsinya adalah melindungi dinding sel, membentuk koloni, dan alat pertahanan. Namun tidak semua bakteri memiliki kapsul. Bagian kedua adalah dinding sel. Dinding sel inilah yang membuat bakteri memiliki kingdom sendiri, yaitu karena dinding selnya tersusun dari senyawa yang disebut dengan peptidoglikan. Itu suatu campuran polisakarida dan protein. Fungsi dari dinding sel adalah memberi bentuk pada bakteri sebagai pelindung terhadap dehidrasi dan fagositosis. Dan fungsi lainnya adalah sebagai cadangan makanan. Kandungan peptidoglikan setiap bakteri berbeda-beda. Ada bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal, sehingga disebut dengan bakteri gram positif, dan bakteri-bakteri dengan peptidoglikan tipis itu disebut bakteri gram negatif. Bagian berikutnya adalah membran sel. Membran sel ini tersusun dari protein dan lemak, bersifat semi-permeable dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Yang berikutnya adalah flagella atau bulu cambuk. Flagella ini merupakan alat gerak. Jumlah dan tempat kedudukan flagella setiap bakteri berbeda-beda. Bahkan ada beberapa bakteri yang tidak memiliki flagella. Nanti ini dibahas di tipe bakteri berdasarkan keberadaan flagella. Yang selanjutnya adalah di bagian luar, ini ada bagian yang ini nih, disebut dengan pili. Pili atau istilah lainnya adalah fimbria. Ini merupakan rambut halus untuk melekatkan diri. Pada pili-pili ini terdapat yang disebut dengan pili seks, yaitu yang berfungsi untuk menyalurkan materi genetik atau DNA pada saat konjugasi. Nah, ini adalah bagian luar dari bakteri. Satu kapsul, yang kedua dinding sel, yang ketiga membran sel, yang keempat flagella, dan yang kelima fili. Kita lihat bagian dalam bakteri. Pada bagian dalam sel bakteri, yang pertama terdapat plasma atau cairan sel yang disebut dengan sitosol atau sitoplasma. Plasma sel adalah larutan tidak berwarna yang mengandung molekul garam, zat makanan, enzim, ribosom, dan nukleoid.
Fungsinya adalah untuk melangsungkan beragam reaksi kimia. Di dalam cairan sel ini pula kita bisa temukan DNA yang melingkar atau yang disebut dengan plasmid. Yang kedua adalah nukleoid. Nukleoid ini semacam struktur nukleus semu yang tidak memiliki membran. Di dalamnya terdapat DNA dan kromosom. Kemudian ada ribosom, yang ini yang titik-titik. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi untuk sintesis atau pembuatan protein. Di dalamnya terkandung RNA. Yang keempat adalah mesosom. Mesosom adalah organel sel yang berfungsi untuk menghasilkan energi atau respirasi sel. Ada yang disebut dengan plasmid, yaitu DNA sirkuler non-kromosom yang bentuknya bulat ini. DNA sirkuler non-kromosom. Jadi di dalamnya tidak terkandung kromosom. Pada beberapa bakteri autotrof juga dilengkapi dengan tilakoid, yaitu pelipatan membran yang berisi klorofil. Tapi hanya terdapat pada bakteri-bakteri autotrof yang bisa melakukan fotosintesis. Kemudian yang terakhir adalah endospora. Endospora ini merupakan suatu fase kehidupan bakteri supaya bisa bertahan hidup pada kondisi yang tidak sesuai seperti kekeringan, suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, dan kekurangan nutrisi. Endospora ini berdinding tebal, sehingga tahan terhadap kondisi-kondisi yang terlalu ekstrim. Melalui pembentukan endospora, beberapa bakteri bahkan bisa hidup hingga ribuan tahun. Contohnya adalah bakteri Bacillus dan Clostridium. Nah, itulah struktur dasar dari bakteri. Kita lihat ke bentuk dan ukuran bakteri. Ada 3 bentuk dasar bakteri. Yang pertama adalah kokus atau bulat. Kita lihat langsung ke bentuknya. Ada yang bulatannya 1, ini disebut dengan monokokus. Kemudian ada yang bulatannya 2, menempel, disebut diplococcus. 4 seperti ini disebut tetracoccus. 8 membentuk seperti kubus, disebut sarkina. Kemudian ada yang membentuk rantai, ini disebut streptococcus. Dan yang terakhir membentuk seperti anggur, disebut staphylococcus. Contoh untuk yang monokokus adalah Monococcus gonorrhoeae, ini penyebab penyakit gonor. Kemudian yang Diplococcus contohnya adalah Diplococcus pneumoniae, penyebab penyakit radang paru-paru. Contoh yang Tetracoccus adalah Pediococcus cerevisiae. Contoh yang Sarkina ventriculi. Contoh yang Streptococcus adalah Streptococcus lactis. Dan yang terakhir Staphylococcus, contohnya Staphylococcus aureus. Bentuk bakteri kedua adalah basil atau batang. Yang pertama ada monobacil, contohnya adalah Escherichia coli dan Salmonella typhosa. Yang kedua ada diplobacil, contohnya Renibacterium salmominarum. Yang ketiga ada Streptobacil
itu bentuknya chain atau rantai. Jadi, contohnya adalah Acetobacter sillinum. Ini adalah bakteri yang sering digunakan untuk pembuatan nata de coco. Bentuk yang ketiga adalah spiral atau spirillum. Ini ada 3. Yang pertama, bentuknya seperti koma yang disebut dengan vibrio atau koma. Contohnya adalah Vibrio cholera. Yang kedua bentuknya spiral, contohnya Spirillum minor. Bentuk ketiga adalah Spiroxeta atau Spirochaeta. Contohnya adalah Treponema pallidum, penyebab penyakit sipilis. Treponema. Itulah dia 3 bentuk dari bakteri. Ukuran tubuh bakteri bersifat mikroskopis. Panjang tubuhnya berkisar antara 1 sampai 10 miomikron, berarti jauh lebih besar daripada virus. Berikut ini adalah tipe bakteri berdasarkan keberadaan flagelnya. Yang pertama, ada bakteri yang disebut dengan bakteri atrik, di mana bakteri ini tidak memiliki flagel sama sekali. Yang kedua ada monotrik, bakteri yang memiliki satu flagel pada salah satu ujungnya. Kemudian yang ketiga ada lopotrik, yaitu tipe bakteri yang memiliki banyak flagel di salah satu ujungnya. Yang keempat ada amfitrik, yaitu bakteri dengan flagel di kedua ujungnya. Masing-masing memiliki satu flagel. Sementara yang kelima, peritrik, itu adalah bakteri yang memiliki banyak flagel di seluruh tubuhnya. Sekarang kita lanjut ke jenis bakteri berdasarkan dinding selnya. Seperti yang udah kita ketahui bahwa dinding sel bakteri adalah peptidoglikan. Nah, ada bakteri yang disebut dengan bakteri gram positif yang cirinya adalah lapisan peptidoglikannya tebal. Karena memiliki peptidoglikan yang tebal, maka bakteri gram positif dapat mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram, sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Contohnya adalah Staphylococcus aureus. Sementara yang kedua adalah bakteri gram negatif, peptidoglikannya tipis, sehingga ketika dilakukan pewarnaan gram, warnanya berubah menjadi warna merah. Jadi, warna yang tampak di mikroskop adalah merah atau merah muda. Contohnya adalah Escherichia coli. Nah, inilah dia materi tentang bakteria, tepatnya tentang Eubacteria. Di part 2 kita akan bahas tentang Archaebacteria. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Bye-bye.